Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Persiba Balikpapan, tim asal Kalimantan ya, yang stadionnya dipakai dua klub Liga 1 musim ini Borneo FC dan PSM Makassar. Padahal baru saja loh Persiba ini balik lagi ke Liga 2. Sudah diterpa masalah. Salah satunya adalah direkturnya, yakni Catur Adi, ditangkap oleh tim Satres Narkoba Balikpapan lantaran terindikasi menjadi salah satu bandar narkoba di wilayah Kalimantan. Penangkapan Catur Adi ini berawal dari razia yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2A Balikpapan, dan diketemukanlah narkoba jenis sabu yang totalnya itu 3 kg tapi cuma tersisa 69 gram saja. Saat diselidiki, para tersangka ini merujuk pada satu nama bandar yang memasok ke lapas, yakni Catur Adi yang juga merupakan direktur dari Persiba Balikpapan. Iki lakone piye yo? Kan napi dirazia nih di penjara, ditemuin sabu, terus direktur Persiba yang ditangkap. Lah, caranya si Catur Adi ini nyelundupin narkoba ke lapas gimana tuh? Apakah si Adi ini datang sendiri ke lapas, atau si Adi ini menyuap petugas lapas biar si Adi ini bisa masuk ke lapas, atau justru kurirnya petugas lapas sendiri? Nah lo, kenapa kurirnya nggak diumumin ya? Ada birokrasi inilah bobroknya birokrasi kita. Giliran borok orang lain cepet banget diumumin, giliran boroknya sendiri aja ditutup-tutupin. Kacau banget ya aparat negara ini, khususnya petugas baju coksu. Baju coksu banyak sekarang lu ya. Satpam pun sekarang coksu lu ya bajunya. Dan ternyata Persiba Balikpapan ini musim ini tuh pemilik sahamnya banyak loh dari orang-orang terkenal, termasuk para pesepak bola. Dan berikut adalah pemilik saham sebagian ya dari Persiba Balikpapan musim ini. Ada Gede Widiade, ex-direkturnya Persija Jakarta. Ada Hanif Syahbandi, pemainnya Persija. Evan Dimas Darmono, mantan kapten timnas ya. Herman Zumafo Evandi, dan juga M. Rafli Perdana ya, mantan CEO Persija, dan beberapa pengusaha asal Balikpapan. Nah, adanya kasus ini justru sedikit mencoreng nih nama dan citra dari Persiba Balikpapan, sebab ada isu katanya Persiba ini musim besok ini akan mendatangkan dua sosok legenda dunia. Yang pertama Luis Nani dan juga Abel Xavier. Jadi kabarnya si Abel Xavier ini tuh akan jadi pelatih Persiba di Liga 2 musim depan, sementara Luis Nani jadi asistennya. BTW udah pada kenal kan sama Abel Xavier dan Luis Nani? Belum ya? Ada, masa sih belum kenal sama Abel Xavier dan juga Luis Nani? Berarti kalian bocil banget ya. Abel Xavier ini tuh terkenalnya dulu sebagai apa ya, bek kanannya Liverpool ya. Sementara Luis Nani ini ya rekan satu timnas CR7 di Portugal dan MU. Nah, bagaimana nih nasibnya Evan Dimas dan juga Hanif Syahbandi sebagai pemilik saham dari Persiba nih? Apakah kena juga nih? Setelah kemarin Gustavo Almeida yang hampir saja buka mulut ya kalau di Persija ini lagi ada masalah keuangan ya. Sekarang giliran Rio Matsumura yang katanya ngasih kode juga nih kalau di Persija ini memang lagi ada masalah. Nah, Matsumura ini bilang kayak gini nih. Tidak ada yang bisa menyalahkan pemain dan staf. Saya harap klub ini akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Nah, paham kan maksudnya yang dibilang oleh Matsumura? Jadi maksudnya adalah kalau nanti Persija ini nggak juara atau nggak menang di sebuah pertandingan, ya jangan nyalain pemain ataupun pelatih, tapi salahinlah manajemennya. Karena pemain dan pelatih itu kan pada dasarnya cuma seorang karyawan. Yang namanya karyawan ya kerja itu kudu digaji lah. Kalau kerja nggak digaji ya kerjanya pun ogah-ogahan lah. Makanya ya dengan kondisi dan kenyataan Persija sekarang, kami tuh akan disclaimer lagi, kami tuh bukan gak suka sama Persija lo ya, tapi suka enak aja gitu ya kalau lihat ada oknum yang berbau Persija ini di Instagramnya atau di medsosnya nyindir-nyindir klub lain. Ngebanggain tim sendiri sih nggak masalah, asal ngebanggainnya jangan sampai ngerendahin tim lain.
Kenapa demikian? Lah lu ngebanggain tim sendiri, ngerendahin tim lain. Lah tim lu sendiri aja lagi susah kok. Ya daripada ngurusin dapur orang, mending ngurusin dapur sendiri. Ini ancamannya luar biasa loh. Musim depan gimana tuh? Apakah semua pemain Persija akan hengkang nih? Nah, kenapa nih cuma Sirio Matsumura dan Gustavo Almeida yang berani ngomong? Sebab ya dua pemain ini kemungkinan yang akan dipertahankan musim depan. Sisanya pemain asing itu 6 lagi, itu akan dicopot semua. Jadi mereka-mereka yang akan dicopot nah bodo amat. Persija mau bangkrut kayak, mau gini kayak, mau gitu kayak. Tapi bagaimana dengan Rio dan Almeida? Nah, gimana tuh supporter Persija? Ya daripada gini loh, daripada kalian tuh sibuk nyinyirin Persib, nyinyirin tim lain, nyindir sana sini, ya mending urusin tuh gimana caranya buat Persija ini selamat musim depan gitu loh. Kalau kalian masih punya otak dan waras lo ya. Lagian apa coba untungnya ngejelekin orang lain? Bangga dengan dosa gitu? Nauzubillah. Nah, sama kasusnya dengan PSIS Semarang. Ini pemain PSIS, terutama pemain asing, udah mulai kehabisan kesabaran nih. Mereka udah mulai cuap-cuap di medsos mereka, seperti yang ditulis oleh Evandro Brandau yang mulai mulai jengah dah. Karena dirinya ini butuh duit katanya. Karena dia ini minta gaji dibayar. Karena Evandro ini menganggap ya dia ini kerja, punya anak istri yang harus dinafkahin. Ya emang kondisi PSIS ini semakin mengenaskan. BTW kemarin tuh CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi tertangkap kamera ada di Pegadaian lo ya. Lo ngegadaikan apa lagi nih Pak Yoyo? Kenapa nggak ke bank ya? Kok ke Pegadaian sih? Tapi ya wes lah ya, terserah Pak Yoyo aja deh. Terserah mau digadaikan apa saja, asal jangan menggadaikan cinta dan harga diri lo ya. Nah, apa yang dialami Persija dan PSIS itu baru segelintir loh ya. Masalah kasus tunggakan gaji dan juga utang piutang serta masalah finansial. Masih banyak yang lain, belum lagi PSM Makassar nih yang nggak kelar-kelar soal tunggakan gaji dan utangnya. Apalagi di Liga 2 dan 3, bejubel klub yang nunggak gaji. Ada yang 1 bulan nunggaknya, ada yang 2 bulan nunggaknya, ada yang 3 bulan nunggaknya, bahkan 9 bulan nunggaknya. 9 bulan nunggak gaji. Itu nunggak gaji apa Halim? Halim hamil. Nah, ini gimana PT LIB? Kok iso-isone lo ya? Klub punya utang, klub nunggak gaji, kok bisa ikutan liga sih? Katanya transformasi sepak bola. Kok gini? Ada yang bisa jawab? Ini sebuah tanda tanya besar loh. Lanjut, kami diminta mengomentari hal ini ya. Ini tuh laga antara Persik Kediri lawan PSM Makassar yang berkesudahan 2-2. Nah, di sini ada sebuah insiden. Insiden apa ya? Handsball. Ini banyak yang nanya, "Bang, itu handsball enggak?" Kami jawab ya, buat kami pribadi, menurut kami pribadi itu 100% handsball. Kalau nanti ada yang berargumen atau berkomentar, itu nggak handsball, kan tangannya nggak aktif, kan tangannya nutup. Coba deh perhatikan baik-baik saat bola ditendang, itu pemain ini tuh tangannya melebar apa enggak? Kan di situ kelihatan banget pas kena bola tangannya baru nutup, yang artinya itu tangannya masih aktif. Sebab dalam aturan FIFA, tangan nggak aktif dalam kotak penalti itu cuma 3 syaratnya. Yang pertama, tangan yang disebut nggak aktif ketika tangan itu ada di belakang tubuh si pemain itu sendiri. Yang kedua, tangan dibilang nggak aktif ketika tangan itu diapitkan ke badan atau merapat ke tubuh si pemain. Yang ketiga, tangan disebut tidak aktif ketika tangan disilangkan ke dada si pemain. Itu loh 3 posisi tangan yang disebut nggak aktif kalau di dalam kotak penalti. Nah, kalau yang ini jelas tangannya aktif. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ditiup penalti? Ya silahkan jawab sendiri. Kan kalian udah tahu lah ya, yang namanya pertandingan kalau nggak disiarin secara langsung ya gitu. Banyak kejadian yang kontroversi dan kami udah bilang pekan 24-28 ini pasti akan terjadi banyak hal-hal yang aneh bin ajaib. Dari Persib Bandung, ya sisa 7 pertandingan lagi. Persib itu sebenarnya cuma butuh 5 kali kemenangan beruntun loh untuk mengunci gelar juara. Tapi pertanyaannya, apakah akan segampang itu? Tentu tidak. Sebab
Di sisa 7 laga ini yang akan dihadapi Persib adalah tim-tim yang kuat, dalam artian kuat koneksinya ke PSSI dan LIB. Ada Borneo FC yang mungkin masih mengejar untuk tampil di AFC musim depan. Apalagi Borneo FC ini dalam tanda kutip ya, mungkin masih dendam nih sama Persib usai musim lalu yang seharusnya Borneo FC jadi juara. Tapi gara-gara ada yang namanya Championship Series, lenyaplah sudah harapan Borneo FC untuk jadi juara. Apalagi Borneo FC ini punya koneksi yang kuat loh ke PSSI dan LIB. Terbukti kan, Dewa United yang beringas aja bisa dikalahin tuh sama Borneo FC. Kemudian ada Bali United, sebuah tim yang selalu sulit dikalahkan oleh Persib. Sebab ya namanya, kalau udah ngomongin Bali United pasti urusannya ya sama PSSI, Esko PSSI. Karena kan Bali United ini dimiliki oleh bendaharanya PSSI. Apalagi kita sama-sama tahu lah, kemarin di Mata Najwa itu bilang kan, tim ini tuh sangat kuat loh soal sogok menyogok. Jadi akan sangat sulit buat menggulingkan tim ini. Kemudian menghadapi PSS Sleman, tim yang sedang berjuang untuk selamat dari zona degradasi, yang juga kuat koneksinya ke PSSI sebab pemilik dari PSS Sleman ini adalah penasehat PSSI, yakni Gusti Randa. Kemudian melawan Malut United, tim yang dimiliki oleh salah seorang komisaris LIB. Kemudian lawan Barito Putra, tim yang dimiliki oleh Esko PSSI. Kemudian ada Persita Tangerang, tim yang dimiliki salah satu anggota PSSI. Dan juga Persis Solo, tim yang dimiliki oleh ketum PSSI. Nah, gimana nih buat para boboto? Masih yakin nggak Persib bakalan back to back juara musim ini? Ya kalau buat kami pribadi, kuncinya adalah konsistensi dan main ngotot. Seperti di 2 laga terakhir. Lawan Kediri ini paling oke nih, ngotot dari babak pertama. Tapi lawan Semen Padang agak turun dikit nih. Ya semoga aja lawan Borneo FC ini kembali lebih ngotot nih dan lebih beringas. Ya meskipun kemungkinan akan ada hal-hal yang sedikit di luar kuasa nih, akan ada sebuah settingan lain ya. Apa ya? Mungkin salah satu adalah jam tayang yang akan dirubah kali ya. Dari Persebaya, inilah yang kami bilang, dalam sepak bola itu ada hukum yang tak tertulis, di mana tim yang buang-buang peluang pasti akan dihukum. Dan Octavianus Fernando akan jadi orang yang paling banyak dihujat di Persebaya. Sebab peluang emasnya di menit-menit terakhir justru jadi malapetaka. Hingga Persebaya akhirnya harus puas dengan raihan 1 poin setelah Septian David Maulana mampu menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir. Tapi inilah sepak bola. Kadang hal yang penonton anggap mudah itu sebenarnya itu hal yang sulit loh ya. Tapi terkadang hal yang penonton anggap sulit itu sebenarnya mudah dilakukan, karena dalam sepak bola itu selain dibutuhkan jam terbang juga faktor pengalaman, dan tentu saja ada yang namanya faktor ketenangan dan juga keberuntungan. Dan Octavianus Fernando hilang fokus hingga semua itu menjadi hilang.